Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan aku. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Untuk yang lagi sakit, aku doain semoga lekas sembuh seperti biasanya. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, aku masih bisa share aktivitas lagi. Jadi ini tuh kegiatan aku di pagi hari sekitar jam 9. Aku tuh kesiangan ya teman-teman. Jadi pas suami tuh berangkat kerja, aku tidur lagi karena emang aku masih halangan. Oh iya, ini tuh kasurnya aku angkat ya, soalnya kalau nggak diangkat banyak serpihan debu gitu. Apa ya teman-teman kalau aku bilang serpihan debu? Di sini lanjut aku sapu-sapu ya, soalnya kalau enggak itu tuh debunya numpuk ya di kamar. Ini tuh kamar aku sama anak-anak. Jadi pas suami tuh kadang tidur di sini, kadang tidur di belakang, kadang tidur di ruang tamu. Pokoknya pas suami tidurnya di mana aja jadi ya teman-teman. Kalau aku selalu di sini soalnya kalau enggak di kamar utama, anak-anak itu udah biasa pakai AC ya. Kalau aku nggak kuat dingin teman-teman. Jadi hari ini jadwalnya aku ganti spray ya teman-teman. Aku ganti spraynya seminggu 3 kali, itu pun kalau lagi rajin. Kalau lagi males seminggu 2 kali aja. Jangan ditiru ya teman-teman keburukan aku. Ambil baiknya dan buang buruknya ya teman-teman. Aku tag video seperti ini sebenarnya mau nggak mau ya, tapi hatinya tuh ngajak ayo 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 gitu. Nah, jangan salfok ya teman-teman. Di sebelah kasur itu ada kakinya anak aku, kakinya kakak Naura. Nah, ini tuh aku susah banget ya untuk masang spraynya gitu ke kasurnya. Biarpun kasurnya lesehan di bawah gitu ya, tapi aku nyaman banget, alhamdulillah. Apa yang aku punya karena semuanya milik Allah, karena ini semuanya hanya titipan. Aku bersyukur banget punya anak, punya kasur gitu. Pokoknya apa yang aku punya tetap aku syukurin gitu ya teman-teman. Pokoknya harus tetap bersyukur. Alhamdulillah nggak kerasa pasang spraynya sudah selesai dan sudah rapi ya kalau menurut aku. Kalau menurut teman-teman gimana nih, kasurnya udah rapi apa belum? Selesai aku pasang spray kasur, aku di sini sekalian mau ganti sarung bantal sama sarung guling ya, biar sekalian gitu. Kalau kata orang jual makanan namanya paket komplit ya. Apa ya namanya? Seblak teman-teman. Ada nggak di sini yang suka seblak, yang suka beli seblak? Kalau aku sekarang semenjak udah nikah, punya anak, itu udah jarang ya beli seblak. Kebanyakan aku tuh makan nasi aja di rumah sama minum air putih. Oh iya, teman-teman yang lagi nonton video aku, lagi pada ngapain nih? Lagi tiduran, lagi masak, apalagi ganti spray juga nih sama kayak aku. Aku temenin ya dari jauh, biar teman-teman ada temennya dan bisa tambah semangat. Teman-teman jangan pernah bosan ya nontonin video aku karena video aku sangat sederhana. Benar-benar sederhana ya teman-teman, gak ada unsur ria ataupun pamer. Aku cuman sekedar share aja. Oke, balik lagi ke video. Di sini aku lagi sapu-sapu ya kasurnya biar nggak ada butiran debu. Udah kayak lagu ya, butiran debu. Jika teman-teman suka sama video aku, bisa dibantu dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Share juga ke akun sosmed yang kalian punya sebanyak-banyaknya agar channel aku dapat berkembang untuk kedepannya. Terima kasih.
Di sini aku lagi ngelipetin selimut ya, lipat selimut. Di situ ada gulingnya di Aira. Terus ada Aira ya, sekarang di Aira tuh lagi aktifnya ngerangkak dan pengen belajar duduk. Semenjak di Aira sudah mulai tengkurap, sudah mau belajar duduk, merangkak. Kasihan juga ya, kadang mau dibalikin ke semula lagi, tengkurap lagi, merangkak lagi gitu. Nah ini lagi ngeliatin mamahnya beraktivitas, jadi dia tuh kepo gitu ya teman-teman. Ini aku angkat aja karena kasihan juga kalau aku taruh di lantai. Dan di sini aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman gimana caranya aku mengurus anak dua tanpa bantuan orang lain. Dan aku mengurus suami, mengurus pekerjaan rumah, mengerjakan pekerjaan orang lain juga, seperti aku kan nyetrika di rumah ya, buka jasa setrika. Gimana sih caranya? Kalau mau tahu, tonton video aku sampai selesai ya teman-teman. Untuk yang pertama kali aku lakuin, sehabis aku bangun tidur, aku langsung sholat, mandi, makan. Untuk cara kedua yang aku lakukan adalah mencuci baju setiap hari. Terkadang aku mencuci bajunya 2 hari sekali, tapi itu berasa banget ya teman-teman. Nah, aku mencuci bajunya dikala anak-anak lagi pada tidur, dan kalau pagi aku cuci, kadang juga pernah aku mencuci bajunya di sore hari menjelang malam. Nah, paginya itu baru aku jemur. Untuk cara yang ketiga yang aku lakukan adalah manfaatkan waktu luang ketika anak-anak lagi pada tidur. Aku selalu mengerjakan pekerjaan rumah. Aku tim yang gak suka rumah berantakan ya. Jadi kalau rumah berantakan, anak-anak pada tidur, aku gak bisa tidur ya sama sekali. Karena rungsing ya teman-teman, jadi ini kan rumah kita gitu, tempat tinggal kita, tempat ibadah. Kalau ngelihat rumah berantakan, jadi masih ada yang dek di hati ya, di kepala, pening gitu loh. Karena kan yang ngerasain kita, yang nyaman untuk kita singgahi kita, bukan orang lain. Bersih juga untuk kita, bukan orang lain. Cara keempat yang aku lakukan adalah menyetrika. Menyetrikanya tuh dikala waktu senggang atau ada Pak suami di rumah. Jadi kalau Pak suami pulang kerja, aku menyetrika. Atau anak-anak lagi pada tidur, nah aku udah selesai mencuci baju. Ibaratnya nih baju udah rapi, udah digantung, tinggal menyetrika. Aku bisa ya teman-teman menyetrikanya tuh di siang hari. Aku nggak pernah nyetrikanya di pagi hari karena kalau pagi hari tuh aku haliu. Aku kalau pagi tuh udah ketar-ketir mau makan karena aku tuh kalau pagi harus ada asupan ya, biarpun gorengan atau risol atau macam-macam deh pokoknya. Untuk cara yang kelima yang aku lakukan adalah mengajak main anak-anak di sore hari. Karena kita kan seharian di rumah, aku sebagai ibu rumah tangga pening juga ya di rumah, setiap hari kerjaannya masak, nyuci, ngepel, nyetrika, itu lagi yang dilihat gitu. Aku yang dewasa aja bosen ya teman-teman, gimana anak kecil gitu. Jadi kita sebagai ibu, sebagai istri harus bisa ngertiin anak kita sendiri, karena kalau kita kurung di dalam terus, nanti yang ada psikis motoriknya anak-anak itu yang ada bakal terganggu. Jadi untuk ibu-ibu dan teman-teman kakak-kakak di luar sana harus ajak anak main ya, biarpun cuma seminggu sekali atau berapa hari sekali, pokoknya harus keluar ya, biarpun cuma sebentar. Soalnya kasihan kalau kita kurung di dalam terus. Dia juga kan butuh bermain sama teman-temannya gitu, berbaur sama teman-temannya. Sekarang aku tuh suka ngajak main Kakak Naura. Kakak Naura tuh seneng banget ya kalau aku ajak jalan-jalan sore, biarpun cuman ke taman, tapi dia alhamdulillah udah seneng banget dan aku juga ikutan seneng.
Daira juga sekarang alhamdulillah udah ngerti main ya. Tapi lebih ke main sih daripada anak-anak tuh lebih ke handphone. Segitu aja ya cara-cara yang aku lakukan di rumah. Aku menerapkan cara-cara ini alhamdulillah sampai sekarang masih bisa teratasi ya. Jadi ceritanya awal aku menikah, aku tuh selang 3 hari setelah menikah sama Pak suami. Tadinya kan di rumah orang tua, terus Pak suami tuh ngajakin katanya ngontrak aja yuk pisah sama orang tua. Kalau dekat sama orang tua terus katanya kita nggak akan mandiri, kata aku. Dan pertama kalinya aku ikut sama suami ngontrak, aku tuh kaget banget ya. Mana aku nggak bisa masak, nggak bisa nyuci baju, nggak bisa lah, pokoknya serba nggak bisa ya teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu, aku bisa sendiri ya, bisa masak nasi, bisa masak telur gitu. Karena dulu waktu gadis aku tuh bukan gak bisa, bukannya gimana, cuman males ya. Aku waktu lulus sekolah langsung kerja ya teman-teman, jadi gak ada waktu untuk masak di rumah, untuk cuci baju gitu. Nah sekarang aku malah kebalikannya gitu. Pokoknya aku sekarang alhamdulillah semuanya sendiri, dari anak yang pertama sampai anak kedua saat ini alhamdulillah. Kalau dibilang capek ya teman-teman, tapi kita sebagai manusiawi yang namanya hidup ya pasti capek. Oke, cukup segitu aja cerita singkat aku, sudah selesai. Balik lagi ke video ya teman-teman. Setelah aku masak, tadi kan aku ada telur 4 ya. Aku satunya buat kakak Naura dan 3-nya aku jadiin telur balado aja. Terus aku belah jadi 2 ya. Ini tuh pas suami udah seneng banget ya sama telur rebus, terus disambelin ya. Dia tuh suka banget. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya kalau voice over aku kali ini acak-acakan, terus ada suaranya De Aira. Karena sekarang De Aira tuh lagi mulai ngoceh, lagi aktifnya ngoceh sama merangkak, dan dia tuh nggak mau jauh dari aku. Sama ayahnya kadang suka nangis ya kalau aku pergi keluar nih. Kata Pak suami gini, ini anaknya nangis gitu. Pokoknya dia tuh nggak bisa jauh dari aku, dan aku juga nggak bisa jauh dari Aira dan kakak Naura. Pokoknya keseharian aku di rumah aja, kalau aku bosen, aku bete, paling aku tuh dengerin musik, dengerin sholawat. Terus kadang kalau pas suami nggak capek pulang kerja, dia suka ngajakin aku jalan-jalan. Sebenarnya aku kasihan ya sama Pak suami, tapi dia tuh ngajak, katanya hayu kita muter. Aku tuh kalau diajak muter udah seneng banget ya teman-teman. Apa karena aku udah seharian tuh ngedekem aja di rumah. Karena aku pribadi tinggal di perumahan, itu tuh masing-masing ya orangnya, nggak kayak di kampung orangnya pada cepet berbaurnya gitu. Alhamdulillah nih masakan aku sudah selesai dan sudah bisa dimakan ya. Jadi ini tuh aku nggak ada sayuran sama sekali, cuman ada telur sama stok sambelan aja di rumah. Bumbunya itu aja ya, bawang merah, bawang putih, terus cabe sama tomat sedikit. Aku tuh lupa masak nasi ya, jadi pas lauknya sudah matang, pas aku buka magicom ternyata nasinya belum ada. Akhirnya aku masak ya. Aku masak nasinya cuma 2 gelas aja untuk kita bertiga, karena di Aira tuh sekarang masih makannya Milna ya. Untuk tim kadang kalau aku buat dia tuh nggak habis, akhirnya kebuang, dan Milna aja gitu paling sama buah. Oh iya teman-teman, aku di sini mau sekalian mengucapkan terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya, menghabiskan kuotanya untuk menonton video aku. Terima kasih banyak ya, tanpa dukungan teman-teman
Aku bukan apa-apa dan channel aku nggak akan berkembang seperti saat ini. Aku juga mau minta maaf kalau ada kata-kata aku yang kurang berkenan di hati teman-teman, baik di video sebelumnya atau di video sekarang. Karena aku manusia biasa yang nggak pernah sempurna ya teman-teman. Yang sudah nge-share video aku di tab komunitasnya, terima kasih ya. Semoga kebaikannya teman-teman dibalas sama Allah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Dadah.